Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin dimulaikan supaya majelis kita seperti ini membawa nur dalam hati kita. Kita perlu berniat untuk taubat kepada Allah SWT. Dosa-dosa itu akan mengotori hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa itu akan jadi penutup hati kita, pengotor hati kita, membuat kotor hati kita, sehingga akhirnya kita ini tidak bisa paham agama, berat mengamalkan agama. Lah pencuci dosa itu yang pertama adalah taubat. Maka dalam masjid seperti ini kita niat taubat, menyesali dosa-dosa kita yang telah lalu, baik yang berkaitan dengan iman kita, dosa yang kaitan dengan iman kita. Sudah tahu bahwa yang berkuasa ini hanya Allah, tapi kita ini berharap kepada selain Allah. Ini perlu kita tobati. Makhluk itu hanya makhluk, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Makhluk itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Maka harapan kepada makhluk ini satu kesalahan. Kita perlu bertaubat kepada Allah. Tobat urusan ibadah kita. Kita sholat tapi tidak konsentrasi, tidak menghadap hatinya kepada Allah. Justru hati kita ini menghadap kemana-mana. Kita tobat kepada Allah. Tobat urusan akhlak kita. Barangkali kita ini pernah menyakitkan hati orang Islam yang tidak berhak kita sakitkan. Kita tobat kepada Allah SWT.
Taubat urusan dakwah juga. Kita ini belum sungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah SAW, yaitu tugas dakwah memperjuangkan agama ini. Ini tugas yang Allah berikan kepada Nabi, tugas yang sangat mulia. Tapi kita ini mengerjakan ya ala kadarnya saja. Maka kita perlu bertobat kepada Allah SWT. Maka bila kita taubat sungguh-sungguh, menyesali kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu, dan niat sisa-sisa umur kita untuk perbaikan, maka Allah akan cinta kepada kita saat itu juga. Kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah kasih hidayah kepada kita. Allah akan terangkan hati kita. Allah akan fahamkan agama kepada kita, sehingga majelis-majelis kita dan usaha-usaha kita ini penuh dengan nur. Bayan dimulai dengan taubat, jaulah dimulai dengan taubat, taklim dimulai dengan taubat, ibadah dimulai dengan taubat, agar kita dicintai oleh Allah, sehingga amalan-amalan kita diterima oleh Allah. InsyaAllah kita niatkan mulai kan. Langkah pertama menuju Allah adalah bertaubat. Maka Nabi itu memberi contoh kepada kita. Beliau selalu bertaubat. Nabi mengatakan, setiap hari saya bertaubat kepada Allah 70 kali. Padahal Nabi itu tidak punya dosa. Tobat apa? Kata para ulama, karena baginda Nabi itu setiap saat itu derajatnya naik terus. Karena itulah beliau tobat. Ibaratnya orang sekolah itu, sebetulnya di kelas 1 dia sudah terbaik, ranking 1. Jadi setelah naik kelas 2, dia merasa, oh dulu waktu saya kelas 1 itu masih bodoh ternyata. Makanya dia naik, merasa dulunya masih kurang. Begitulah yang mulia para nabi, yang mulia baginda Muhammad SAW. Derajatnya setiap saat, setiap waktu naik terus, sehingga beliau merasa derajat yang dulu itu kurang, sehingga istighfar. Kalau kita ini istighfar karena dosa, karena ada kemerosotan, dakwahnya merosot, taklimnya merosot, ibadahnya merosot, ngantuan. Maka kita bertobat karena kemerosotan. Kalau Nabi itu bertobat karena kenaikan, kan aneh. Nabi itu tobatnya karena kenaikan, bukan karena kemerosotan. Tobat ini perkara yang sangat penting. Kalau kita itu mengetahui keagungan agama ini, agama ini perintah Allah, perintah pencipta alam semesta ini, pencipta seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, pencipta dunia, pencipta akhirat, pencipta surga, pencipta neraka. Maka kita ini akan merasa bahwa kita ini amal agama ini, Masya Allah, kurang sungguh-sungguh sama kan, masih kurang. Kalau kita ini merasakan bahwa agama ini tuh membeli surga, surga itu kerikil satu saja lebih mahal dari dunia seisinya. Maka kita ini mengamalkan agama itu masih kurang, sangat kurang. Apalagi kalau kita pahami bahwa agama itu untuk mendekat kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kita ini mengamalkan agama sekarang ini kurang.
Kalau kita fahami bahwa dakwah itu adalah kerja Rasulullah SAW, kerja para sahabat, kerja wali-wali Allah, yang nilainya sudah tidak ada yang bisa tahu selain Allah saja. Tidak ada manusia yang lebih baik, yang lebih mulia melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih berpengalaman melebihi Rasulullah SAW. Pengalamannya sampai Sidratul Muntaha, dunia akhirat sudah tahu semua. Surga neraka melihat sendiri. Tidak ada manusia lebih cerdas melebihi Rasulullah SAW. Seumpama di prosentase itu, kata para ulama, akal manusia seluruh dunia itu 1% dibandingkan akalnya Rasulullah SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Akalnya seluruh manusia ini seperti satu tetes dibandingkan akalnya Rasulullah SAW, satu tetes air laut. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya melebihi Rasulullah SAW. Sampai para nabi, para rasul, seluruh manusia pun minta syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Perlu dengan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Dan manusia yang sudah sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi itu segalanya, ilmunya yang paling tinggi, derajatnya yang paling tinggi, amalnya yang paling tinggi, pengalamannya yang paling tinggi, sudah apanya paling tinggi. Setelah itu apa yang beliau buat? Dihabiskan umurnya untuk mengamalkan agama dan mendakwakan agama. Dihabiskan umurnya untuk mengamalkan agama dan mendakwahkan agama. Sampai sakaratul maut masih dakwah. Maka kalau kita melihat itu, rasanya dakwah kita ini masih kurang ya. 4 bulan masih kurang, setahun juga masih kurang. Kalaupun 40 tahun pun masih kurang juga. Kalaupun kita dikasih umur panjang 4000 tahun pun rasanya belum cukup juga. Karena saking besarnya kerja yang kita buat itu. Kalau kerja kecil perlu waktu pendek, ya kerja besar ya perlu waktu panjang kan. Kalau mau bikin gubuk bambu ya 3 hari, 2 hari selesai. Kalau mau bikin istana, mungkin 10 tahun belum rampung nih. Kalau mau bikin surga 4 bulan, gimana semuanya kan? Jadi kepala desa bengkoknya cuma 5 hektar, ingin tambah terus. Sudah waktunya mau pensiun itu masih daftarkan lagi kalau bisa itu. Gara-gara tidak bisa aja akhirnya putus asa, pura-pura putus asa lah, jadi lurah mumet. Nah, sudah nggak usah daftarkan lagi. Umpama ada jalan tapi mau daftarkan lagi tuh. Apalagi jadi bupati, ingin daftarkan lagi. Walaupun kayak apa capeknya. Apalagi jadi presiden, maunya seumur hidup. Kayak Bung Karno dulu mengangkat dirinya presiden Indonesia seumur hidup, panglima besar revolusi. Masih hidup tahu-tahu dicopot orang. Nah sekarang ini kerja kita ini bukan kerjanya presiden, bukan kerjanya bupati, bukan kerjanya Pak Lurah. Ini kerjanya Rasulullah SAW. Kalau kita merasa cukup 4 bulan, kalau kita pikirkan itu 4000 tahun pun siap kalau masih hidup. Insya Allah mulai kan?
Maka kita ini memandang kerja Rasulullah itu bukan dengan pandangan yang benar. Kita anggap biasa-biasa saja. Kita harus taubat kepada Allah itu. Dalam segala hal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis sholat itu kan amalan yang sangat baik. Habis sholat kita dikasih contoh oleh Nabi. Habis sholat itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Tobat. Habis sholat kok tobat. Bukan habis nonton televisi tobat, itu sih sudah biasa itu. Ini habis sholat kok tobat. Bagaimana itu? Karena sholat kita ini belum sesuai dengan yang dikehendaki. Menghadap kepada Allah kok oglek tolah kita ini masih harusnya gitu tobat kepada Allah gara-gara sholat kita ini. Habis dakwah taubat, habis sholat taubat, habis amalan apa saja taubat. Sebelum amal tuh taubat supaya dicintai oleh Allah. Setelah amal taubat lagi supaya amal kita ini diterima oleh Allah. Insyaallah malaikat. Usaha kita ini usaha yang besar malaikat. Usaha kita ini usaha apa tuh? Usaha agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada umat. Usaha kita ini usaha kepada Allah, bukan usaha mencari jabatan, bukan usaha mencari pengaruh, bukan usaha mencari uang, bukan. Usaha para nabi, para rasul, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat itu adalah usaha hidayah. Usaha hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu ya petunjuk Allah yang Allah masukkan dalam hati hambanya. Kalau hidayah ini sudah masuk dalam hati, kesan pertama kalau hidayah itu masuk dalam hati, tiba-tiba dia sadar, oh saya ini hamba Allah, saya ini miliknya Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah. Saya itu sangat berhajat kepada Allah. Setiap waktu, setiap detik saya sangat berhajat dengan bantuan Allah. Kalau Allah tidak membantu saya satu detik saja, habis saya, hancur saya. Ini kalau hidayah itu masuk dalam hati itu rasanya begitu itu. Sehingga urusan dengan Allah itu penting sekali rasanya itu. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah belum masuk itu disuruh zikir. Orang kok suruh zikir terus apa ya bisa. Orang suruh ingat terus sama Allah apa ya bisa. Tapi kalau hidayah sudah masuk dalam hati, sebaliknya yang terjadi. Orang kok suruh lupa kepada Allah apa ya bisa. Wong setiap detik butuh kepada Allah, kok lupa sama Allah apa ya bisa. Ini kalau hidayah masuk dalam hati itu. Orang kok maksiat sama Allah itu bagaimana? Orang itu apa bisa lari dari Allah? Orang itu ya harus taat sama Allah 24 jam. Itu kalau hidayah masuk. Di rumah saya harus taat sama Allah, karena di rumah saya berhajat kepada Allah. Urusan ekonomi saya harus taat kepada Allah, karena urusan ekonomi saya perlu bantuan Allah. Di sawah saya harus taat kepada Allah, karena di sawah pun saya perlu pertolongan Allah. Dengan istri pun saya perlu bantuan Allah, kalau tidak istri saya nanti akan marah, lari dari rumah. Kalau nggak dibantu oleh Allah, sudah
keluarga saya akan berantakan tidak karu-karuan. Nah, maka kalau hidayah itu masuk di dalam hati itu, di mana aja ingat sama Allah, di mana saja minta pertolongan pada Allah. Kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, kata Nabi, tandanya itu at-tajafi an daril ghurur, mulai berkurang kecintaan dengan dunia itu. Dulu itu melihat dunia itu kayak hebat gitu, dunia itu penting, hebat, orang kaya-kaya itu tampak gagah. Istilah hidayah itu masuk, enggak, yalah orang mau mati aja gagah apa, presiden mau masuk kuburan ini apa. At-tajafi andal ghurur, melihat dunia ini sudah kurang tertarik. Harta dulu tuh, harta tuh masya Allah siap mati untuk harta. Sekarang berubah, harta banyak pun bagaimana juga akhirnya ditinggal, kerikil satu aja nggak dibawa. Lebih baik sholat 2 rakaat daripada harta banyak. Itu kalau hidayah masuk dalam hati. Daripada jadi presiden lebih baik jadi dai aja, keluar 3 hari, lebih baik dari dunia seisinya. Ini kalau hidayah masuk. Kalau hidayah tidak masuk, malah dakwahnya untuk cari pengikut, dakwahnya untuk cari jabatan. Kalau hidayah masuk, at-tajafi andal ghurur, dunia ini tampak tidak menarik lagi. Wal inaba ila daril khulud, kemudian hati itu cenderungnya, cita-citanya, kerinduannya itu kepada negeri akhirat. Yang dulu itu dipikirkan bagaimana rumah saya, bagaimana sawah saya, itu aja yang dipikirkan. Bagaimana perdagangan saya, bagaimana kedudukan saya, bagaimana jabatan saya. Setelah hidayah itu masuk, bagaimana kubur saya, bagaimana padang mahsyar saya, bagaimana akhirat saya. Itu tandanya hidayah itu masuk. Itu yang dirisaukan setiap saat, diprihatinkan setiap saat.